Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rustam kemudian ke belakang kamar kecil saat melewati partisi kaca pemisah ruang dalam dengan taman di belakang. Mata Rustam seperti sepintas melihat sosok wanita berjalan ke taman. Namun saat Rustam berusaha melihat dengan serius, sosok itu tidak ada. Rustam meneruskan menuju kamar kecil, tetapi kurang dari 1 meter dari pintu kamar kecil itu, tiba-tiba Rustam di telinganya mendengar sayup-sayup ada suara tangisan wanita. Mulanya Rustam kira suara tangisan itu dari tempat lain, tetapi setelah Rustam coba mendengarkan dengan seksama, suara itu dari kamar kecil yang ia masuki. Dengan sedikit hati-hati, Rustam melangkah pelan mendekati pintu kamar kecil itu. Benar, suara tangisan itu berasal dari tempat tersebut. Siapa ya? Maya tidak mungkin karena sedang pergi. Kalau ibu, suaranya beda. Ini suara orang yang masih muda, tanya Rustam dengan dirinya sendiri. Hihihi. Kembalikan barang-barangku. Ketika Rustam mendengar suara itu, Rustam semakin bingung dan tidak mengerti. Barang siapa yang harus dikembalikan? Kembalikan barang-barangku. Kembali suara itu di sela-sela tangisnya, menyebut kembalikan barangku. Dengan tekad yang dikuat-kuatkan, Rustam berusaha membuka pintunya dan anehnya lagi, biasanya apabila pintunya dibuka tidak menimbulkan bunyi, tetapi kali ini diiringi bunyi. Setelah pintu terbuka sedikit lebar, Rustam coba masuk, tetapi jantung Rustam hampir copot saat pintu terbuka dan Rustam mau melangkah masuk. Tiba-tiba ada binatang seperti kucing berwarna hitam keluar dan lari sempat menabrak kaki Rustam. Astagfirullah, apa itu? Kaget Rustam serasa jantungnya hampir copot karena seekor binatang seperti kucing keluar dan sempat menyentuh kakinya, lari menabrak. Binatang itu lari dan menghilang secepat kilat. Rustam coba mengejar, tetapi binatang misterius itu sudah tidak ada. Rustam sempat berdiri termangu dengan memikirkan atas kejadian yang baru saja dialami itu. Tidak peduli dengan binatang hitam itu, Rustam cepat kembali ke kamar kecil karena sudah tidak tahan ingin pipis. Memasuki kamar kecil itu, keadaan tempatnya biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Rustam kemudian segera melampiaskan buang pipisnya. Belum tuntas pipisnya, Rustam dikagetkan dengan toelan di pundaknya. Aduh, siapa lagi ini? Katanya sembari kepalanya menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Rustam cepat menuntaskan pipisnya dan pergi meninggalkan lokasi. Setibanya di ruangan baca, Rustam melihat istrinya datang dari belanja buah-buahan dan memasukkan ke kulkas. Mah, baru sampai? Tanya Rustam setelah bertemu istrinya. Iya mas, maaf ya, tadi mama tidak sempat pamit, kata Maya dengan dibarengi memasukkan buah-buahan yang dibawanya ke dalam kulkas. Dari sudut ruangan, arwah Puspita mengawasi suami istri itu dengan kesal. Karena melalui matanya, arwah Puspita melihat di tangan Rustam melingkar jam tangan yang berselaput emas. Arwah Puspita tahu pasti itu jam tangan kepunyaan suaminya, Ananta. Betapa geramnya arwah Puspita melihat itu. Arwah Puspita tidak rela milik suaminya beralih ke tangan orang lain dengan jalan yang hina.
Matanya yang semula berwarna hitam pudar, kini arwah Puspita matanya menjadi merah dengan titik hitam ada di tengah. Mata itu ia hujamkan ke Rustam. Akibatnya, Rustam merasa seperti ada yang memperhatikan. Perasaan di sebelah tadi ada seseorang, kata Rustam sembari kepalanya menoleh ke sana kemari. Seseorang yang menurutnya ada, ternyata tidak ada. Arwah Puspita dengan kemampuannya dimilikinya sebagai makhluk halus. Ia gerakan jari telunjuk dan tangan kanan ke anggota badan Rustam, yaitu tangan kiri yang ada jam tangannya. Jari telunjuk arwah Puspita itu lalu digerakkan 2 kali. Muncullah bundaran sinar warna merah bergulir ke tangan Rustam. Saat gumparan sinar merah itu mengenai tangan Rustam, Rustam terkejut. Di dirinya merasa seperti ada sebuah sinar mengenai tangan kirinya. Sesaat kemudian, Maya datang. Maya melihat suaminya kesakitan. Aduh, tolong Mama. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Jatuh tidak? Tiba-tiba sakit. Apa kolesterol naik? Keluh Rustam dengan tangan kanannya memijit-mijit tangan kirinya. Sesampai di ruang di mana Rustam ada, Maya memincingkan matanya. Mas kenapa? Tanya Maya ke Rustam. Rustam meringis kesakitan. Panggilin dokter, aduh sakit. Sebentar Pak, Maya panggilkan dokter Handoko, dokter pribadi dan keluarga besarnya Rustam. Maya dengan wajah ketakutan ambil ponselnya untuk memanggil dokter. Arwah Puspita tertawa di tempatnya. Rustam, kamu akan saya buat kesakitan, ancam arwah Puspita. Arwah Puspita bertekad akan membuat mereka-mereka yang membuat dirinya berpisah dengan keluarganya menderita seperti apa yang dialaminya. Rustam yang kesakitan di tangan kirinya hingga berguling-guling di lantai, dengan keringat dingin mengucur membasahi tubuhnya, menjadikan seisi rumah mewah bertekstur Itali itu kebingungan. Sementara dokter Handoko masih dalam perjalanan. Aduh, sakit, keluh Rustam dengan berulang-ulang tangan kanannya memegangi tangan kirinya. Mama, mana dokternya? Lama sekali. Aduh ya Allah, rintih Rustam yang menahan sakit yang luar biasa. Maya dan ibunya yang berada di samping Rustam kebingungan apa hendak dilakukannya. Sabar Mas, dokter dalam perjalanan ke sini, tutur Maya sambil berusaha memegangi dan memijat tubuh Rustam. Tetapi gagal, terus karena Rustam ronta-ronta menahan sakit. Sabar bagaimana Ma? Papa ini sakit, kata Rustam dengan suara lantang. Sementara arwah Puspita berada di ruangan yang sama merasa puas melihat Rustam kesakitan yang amat sangat. Aduh, sakit ya Allah. Dosa apa ini ya Allah? Keluh Rustam dengan menyebut Allah. Begitu sifat manusia, dikala berbuat dosa tidak ingat Allah. Begitu sakit baru ia ingat kuasanya. Di tempat lain, yaitu di rumah yang tidak kalah mewahnya, Nandi menyambut kedatangan Wisni yang didampingi ibunya dari rumah sakit. Kontrol kandungannya. Bagaimana sayang hasilnya? Janin yang mama kandung itu jenis kelaminnya apa? Tanya Nandi ke istrinya dengan menempelkan pipinya di perut Wisni. Papa bagaimana? Kan kandungan mama baru berjalan 3 bulan, jadi belum bisa ditentukan cowok apa cewek, jelas Wisni dengan ulasan senyum kebahagiaan. Yang penting dokter bilang kalau janin yang ada di perut Wisni dalam kondisi baik, sela ibunya Nandi. Arwah Puspita tidak rela melihat kebahagiaan Nandi, laki-laki yang merenggut nyawa dan tempat pelampiasan nafsunya. Aku akan buat engkau menderita Nandi, seperti kau yang telah membuat Ananta dan Dinda menderita kehilangan istri. Aku tidak rela, dan ini saatnya aku balas dendam.
ujar arwah Puspita yang berada di samping mereka, melayang-layang dengan gaun putihnya. Wisni, rupanya sepulang dari rumah sakit, perutnya ingin makan yang segar-segar. Ia pun berjalan ke tempat di mana buah-buahan yang ia stok disimpan di kulkas. Arwah Puspita melihat Wisni berjalan sendirian tanpa didampingi ibu mertua atau suami. Tidak ia sia-siakan. Dengan kebiasaan tangannya, jalan yang menuju tempat kulkas berada dibuat basah dan licin. Tanpa ragu, Wisni berjalan dengan tenang menuju tempat kulkas berada. Lebih kurang 1 meter mendekati kulkas, mendadak Wisni terpleset hingga terlantang. Teriakan Wisni terpleset terdengar oleh Nandi dan ibunya. Mereka cepat ke tempat Wisni terpleset dengan wajah panik. "Ya Allah, apa yang terjadi, Nak?" gumam Bu Hardiko, ibunya Nandi, sembari berjalan setengah berlari. Sesampai di pintu di mana kulkas itu berada, Bu Hardiko langsung berteriak menyebut nama Wisni yang ada di antara lantai terkapar, sembari meringis kesakitan di perutnya. "Sakit, aduh sakit," keluhnya pelan dengan kedua telapak tangannya memegangi perutnya. Nandi melihat Wisni terkapar begitu, langsung memangku punggung Wisni dalam posisi duduk. "Mah, apa yang terjadi?" tanya Nandi kebingungan dan panik. Beberapa kali ia mengamati tubuh istrinya, takut kalau ada luka. "Pak, Mama juga tidak tahu, tiba-tiba lantainya licin dan Mama terpleset. Dan aduh sakit, Pak," jelas Wisni dengan suara lemah, menahan sakit. Sudah, Mama tidak perlu bicara. Kita harus ke dokter ya." Wisni mengangguk. Bu Hardiko yang ada di samping kanan Wisni mendadak matanya terbuka lebar, melihat darah segar mengalir dari selangkangan Wisni banyak sekali. "Nandi," teriak ibunya. "Ada apa lagi, Bu?" "Itu lihat, Wisni mengeluarkan darah." "Astagfirullah, darah apa? Atau jangan-jangan?" kata Nandi dengan pikiran kacau. Wisni sudah lemas, nafasnya berhembus pelan. "Ayo Bu, kita ke rumah sakit," ajak Nandi membopong tubuh Wisni menuju ke gerbang mobil. Suara ramai ribut-ribut itu menjadikan 2 ART terbangun. Kemudian mereka mengejar ke garasi. "Pak, Ibu kenapa, Pak?" tanya salah satu ART-nya. Dengan singkat Nandi menjawab, "Ibu terpleset. Tolong jaga rumah ya. Saya sama Nandi ke rumah sakit." Hampir bersamaan, 2 ART itu menjawab, "Iya, Omah." Setelah kepergian Nandi, kedua pembantu itu kembali masuk menuju kamarnya. Sebelum sampai di kamarnya, salah satu pembantu itu, yaitu si Iem, matanya melihat seorang masuk ke dalam ruangan yang ada kulkasnya. Sur, siapa itu yang ada di dalam sana?" tanya si Iem setelah menghentikan langkahnya. Sesosok orang yang ada di dalam itu terlihat jelas oleh Iem. Wanita berambut terurai panjang dengan mengenakan gaun warna putih. "Ada orang, siapa ya?" tanya si Surti. Sembari mengangkat kepalanya, Surti melihat ke ruangan yang ditunjuk oleh Iem. Di mata Surti memang terlihat tidak ada apa-apa. "Iem, mana? Wong sepi tidak ada siapa-siapa kok," tanya Surti dengan matanya masih sesekali melihat ke dalam. "Kamu tidak percaya? Ayo bareng-bareng kita samperin," tanya si Iem yang di matanya masih terbayang jelas seseorang ada di dalam. Mereka berdua seperti penasaran. Di saat mereka penasaran, tiba-tiba punggung Surti ada yang menepuk. Dikira Surti itu ulah si Iem. Surti cuek saja dengan tepukan itu. Kembali Surti merasa ada yang menepuknya. Karena kesal Iem menggodanya, Surti akhirnya menoleh ke belakang. Dan betapa terkejutnya Surti hingga sampai melompat.
Kamu siapa? Tanya Surti dengan wajah pucat ketakutan. Karena di hadapannya berdiri seorang wanita tinggi dengan mata melotot, raut muka yang pucat serta rambut yang panjang, terurai panjang sekali. Surti merasakan badannya jadi kaku, juga lidahnya terasa keluh yang menjadikannya sulit bicara. Kakak, kamu kuntilanak. Pergi, pergi, kata Surti terbata-bata dan menghentikan penampakan Puspita agar pergi. Puspita melihat Surti ketakutan, kemudian menyeringai diiringi tertawa yang melengking. Hihihi. Hai Surti, aku bukan kuntilanak, kata arwah Puspita dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Jangan ganggu, pergi. Diminta pergi, Puspita semakin menjadi-jadi. Ia meliuk-liuk menggambang di atas lantai. Surti, kamu tidak perlu takut sama saya, karena saya tidak ada urusan dengan kamu. Cuma saya ingin kamu tahu bahwa majikanmu yang laki-laki itu pembunuh dan perampok. Untuk itu saya kasih tahu dia, saya akan buat majikanmu itu menderita. Dan kamu juga harus tahu, sebentar lagi itu si Wisni akan ikut saya jadi makhluk halus. Apa? Majikan saya pembunuh? Tidak mungkin, kata Surti tidak percaya. Karena omongannya tidak percaya, arwah Puspita segera memutar mata Surti, sehingga Surti seakan bisa melihat petaka 3 tahun lebih yang hingga kini belum terbongkar. Dengan jari telunjuknya, Surti menunjuk gambar yang ada dalam penglihatannya itu, majikan laki-lakinya. Itukah Bapak, Pak Nandi? Tetapi kenapa seorang wanita itu? Aduh, kasihan sekali wanita itu. Dan, ya ampun, Bapak melakukan pelecehan seksual juga terhadap wanita itu. Nyerocos Surti seperti orang dihipnotis, mengomong sendiri. Bagaimana? Percaya kamu? Tanya Puspita. Iya, saya percaya. Terus, siapa wanita itu? Itu saya. Hah? Jadi, yang dicekik terus diperkosa itu kamu? Jadi kamu sudah mati? Iya. Begitu sekejap kemudian setelah mengatakan iya, arwah Puspita hilang. Loh, di mana setan tadi? Di mana? Tersadar Surti seperti seorang linglung, sehingga si Iem yang akan berbenah tidur, Surti terus menarik tangan Iem dan duduk di sebelahnya. Tentu Iem sedikit bingung atas perilaku Surti yang tidak biasanya. Kamu mau tidur? Nanti dulu, dengarkan ceritaku, kata Surti dengan raut muka serius. Cerita opo? Kamu tadi di dapur ngapain? Apa ketemu sama wanita penampakan yang aku ceritakan itu? Iya betul. Ternyata yang kamu bilang ada orang, ternyata mereka setan. Mendengar ucapan Surti, si Iem meronjak. Hah? Yang bener? Awas kowe yang ngapusi. Bener, mereka itu setan yang rupanya dendam sama Pak Nandi. Si Iem mengerutkan keningnya. Dendam sama Pak Nandi? Kata Iem setengah tidak percaya, tetapi ada penasarannya juga. Iya, majikan kita. Kata si setan itu kalau bapak itu dulu perampok dan rumah seseorang yang sekarang jadi setan. Jelas Surti. Iem ketakutan duduk mendekati ke Surti. Merampok gimana? Kemudian Surti bercerita panjang lebar terhadap kejadian yang dialaminya, yang berdialog dengan arwah Puspita yang Surti sebut setan. Jadi yang dirampok itu dibunuh dan diperkosa, kata Iem heran. Surti mengangguk. Dan dia, si setan itu akan balas dendam. Balas dendam sama siapa? Sama bapak. Sedang seru-serunya mereka bercerita,
Di atas genting ada suara, dan ini membuat mereka berdua menjerit kaget. Apa itu?" kata Surti dengan suara keras. Mereka berdua semakin erat berpelukan satu sama lain. Selain suara, terdengar pula suara burung gagak dan kucing yang meraung-raung. "Duh, Sur, ada burung gagak. Itu pertanda buruk," kata Iem yang ketakutan dengan matanya melihat sekeliling. "Iya, Iem. Jangan-jangan setan tadi datang lagi." "Jangan, aku takut," suara Iem ketakutan dengan membenamkan mukanya di dada Surti. Surti juga ketakutan. Mereka saling bergumul dalam ketakutan. Di luar sepi yang ada suara jam dinding serta suara anjing sebelah yang menyalak-nyalak. "Ya Allah, lindungi Iem ya Allah dari setan itu." "Surti juga ya Allah, lindungi dari setan wanita yang berambut panjang." Di tengah-tengah ketakutan mereka, telepon rumah berdering. Surti dan Iem ketakutan. "Aduh, ada telepon. Dari siapa? Tolong Iem, kamu yang angkat." Enggak. Kamu aja sana," tolak Iem dengan menggeleng-geleng kepalanya. Karena tidak diangkat, telepon itu berdering lagi. "Gimana dong ini?" ucap Surti. "Embuh, pokoknya saya nggak mau ke dalam. Nanti tahu-tahu si setan itu ada di dalam," balas Iem. Mereka tidak tahu bahwasanya arwah Puspita ada di situ. Cuman Puspita tidak ingin menampakkan wujudnya. Puspita kasihan dengan mereka yang ketakutan. Telepon rumah terus berdering. Sementara Iem dan Surti masih saling berpelukan karena takut dan mereka tidak mau mengalah. "Iem, siapa tahu telepon dari ibu," ucap Surti mengingatkan. Iem menggeleng. Bunyi telepon terus berdering. Beberapa saat kemudian, Gimin, tukang kebun, baru pulang dari warung buat makan malam. Melihat Gimin datang lewat pintu samping, Iem dan Surti langsung berhamburan menghampiri Gimin. Gimin yang baru sampai kebingungan karena tidak biasanya Iem dan Surti menyerbu dirinya dengan wajah-wajah ketakutan. Ini ada apa toh? Baru sampai langsung menyerbu," ucap Gimin yang akan masuk ke kamarnya. Iem yang paling ketakutan langsung menarik Gimin dan lalu mengatakan itu telepon rumah dari tadi berdering terus. "Loh, ya diangkat dong. Kan biasanya si Surti paling getol ngangkat telepon," kata Gimin sambil mukanya mengarah ke Surti. Surti yang ada di sisi kiri Gimin menggelengkan kepalanya. "Kali ini enggak," tolak Surti. "Kenapa? Sebentar. Ini sebenarnya ada apa toh? Wajah-wajah kalian pada takut." "Sudah, itu urusan nanti Min. Yang penting tolong angkatin itu telepon," pinta Iem dengan mendorong badan Gimin masuk ke dalam. Dengan langkah mantap Gimin berjalan ke dalam. Sesaat setelah Gimin tiba di dalam, suasana sepi. Telepon pun tidak berdering. Kemudian Gimin dari dalam berteriak memanggil Iem dan Surti. "Iem, Sur, mana ada telepon?" Di depan pintu masuk ke dalam, Iem dan Surti saling berpandangan. Iem aneh. Begitu Gimin masuk, telepon tidak berdering. "Iya ya Sur, jangan-jangan ini ulah si setan," ujar Surti. "Shh, jangan keras-keras. Siapa tahu setan itu masih ada di sini," cegah Iem. Iem langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Di dalam Gimin coba mendekati untuk melihat telepon itu. Gimin memicingkan matanya saat melihat telepon itu berada tergantung di dinding. "Yah, kenapa telepon itu tergantung? Jangan-jangan tadi ada orang yang masuk," tanya Gimin ke dirinya. Mendadak Gimin antara jelas dan tidak. Di ruang tamu ada nenek-nenek duduk dengan termangu. Gimin kemudian mengerjap-ngerjapkan matanya agar jelas, tetapi dalam sekejap penampakan nenek-nenek di ruang tamu itu hilang.
Gimin penasaran, ia berjalan menuju ruang tamu dengan tidak ada rasa takut. Tiba-tiba ruang tamu Gimin berdiri, diam. Hanya matanya berputar-putar ke segala penjuru ruang tamu. Tetapi penampakan itu tidak ada. "Hai Nek, siapa kalian? Jangan bersembunyi," kata Gimin dengan berani. Tidak ada jawaban dan ruangan tetap sunyi. Karena tidak ada siapa-siapa, Gimin kembali ke kamarnya. Belum ada 3 langkah, Gimin meninggalkan ruangan tamu. Telinganya terdengar di teras, seperti suara kursi yang ditarik. Gimin menghentikan langkahnya dan membalikan badannya ke ruang tamu. Kembali suara bagai kursi ditarik muncul lagi. Kemudian, Gimin dengan mengendap berjalan hendak mengintip dari balik gorden, dan gorden itu ia sibakkan. Ternyata di luar, di teras juga tidak dijumpai siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Terus tadi ada suara kursi diseret. Siapa gerangan? Kata Gimin pelan. Sementara di belakang, Iem dan Surti sudah menunggu Gimin. Namun ditunggu-tunggu Gimin tidak muncul juga. Timbullah prasangka yang aneh Iem dan Surti. Iem, Gimin lama sekali tidak datang-datang," ujar Surti dengan menepuk lengan Iem. Iem diam sebentar berpikir. "Iya Sur, jangan-jangan Gimin pingsan," kata Iem. "Mana mungkin orang macam Lek Giman pingsan hanya gara-gara setan. Dia itu orangnya pemberani dan suka nekat," kata Surti menyangga omongan Iem. "Iya, betul juga sih." Pada saat Gimin sudah akan keluar dari dalam menuju ke belakang, telinganya mendengar suara orang menangis. Spontan Gimin membalikan badannya dan melihat ke dalam. Suara tangisan itu masih ada. Tanpa rasa takut, Gimin masuk ke dalam. Sesampai di dalam, mata Gimin melihat sedikit samar-samar seperti ujung suara wanita yang duduk dengan kepala merunduk, menangis. Siapa itu? Apa itu orang yang menangis? Tanpa rasa takut sedikit pun, Gimin berjalan menghampiri sosok wanita yang duduk itu. "Assalamualaikum, siapa kalian?" Sesosok wanita itu tidak menjawab, tetapi tangisannya semakin menjadi-jadi, terdengar memelas. Di luar, tidak biasanya anjing tetangga menggonggong. Walau Gimin ada rasa takutnya juga, namun rasa itu ia hilangkan. "Hai, siapa kalian?" Kembali Gimin mengulangi tegurannya. Kali ini terlihat pelan-pelan sosok penampakan itu menggerakkan kepalanya dan menoleh kepada Gimin. Melihat muka sosok penampakan itu, Gimin sempat terkejut. "Astagfirullahaladzim." Yang keluar dari mulut Gimin istighfar. Sesosok penampakan wanita itu menatap Gimin dengan pandangan yang hampa serta wajah pucat. Dari mulutnya mengalir cairan warna merah. "Siapa kamu?" tanya Gimin nekat. Penampakan itu diam, hanya semula posisi duduk. Kini pelan-pelan ia berdiri. Terlihat oleh Gimin, rambut penampakan itu hitam kelam dan panjang lurus, serta memakai gaun putih sedikit buram. Gimin terus mengamati sosok penampakan yang di depannya. Gimin sempat melihat kakinya yang tertutup gaunnya. Dipastikan tidak menginjak tanah, karena badannya terlihat bergerak seperti melayang. Sebetulnya Gimin ada rasa takut juga, karena raut wajah penampakan wanita itu seperti bengis, terlihat kesal. Gimin khawatir kalau tiba-tiba dia menyerang dengan gigi taringnya yang runcing. Sepintas, memang terlihat cantik, mirip bintang film yang suka berperan horor, Suzana. Namun diamati lebih cermat, ada aura buasnya juga. "Siapa kamu?" tanya ulang Gimin. Penampakan itu semakin menghujam menatap dirinya. Tidak selang beberapa lama,
penampakan itu tertawa seperti setan kuntilanak. Malah Gimin sudah berprasangka itu pasti kuntilanak. Sedang di luar sana, anjing tetangga yang berjumlah 5 itu biasanya tidak bersuara. Tetapi malam itu ramai saling menggonggong. Bahkan ada yang melolong seperti anjing hutan. "Hei Min, kamu ingin tahu siapa saya?" kata penampakan itu, yang suaranya persis betul artis Suzana. Gimin sempat berpikir pula, "Hah, setan itu tahu nama saya. Kenapa diam Gimin? Kamu betul ingin tahu saya?" Ulang pertanyaan penampakan itu. Gimin mengangguk dengan pelan-pelan. Tubuhnya merinding. "Tidak usah takut Min. Aku tidak akan mengganggu kamu karena aku tidak ada urusan dengan kamu. Tetapi sebaliknya, aku dendam dengan majikan kamu." "Dendam?" ujar Gimin terkejut. "Ya, bahkan aku akan buat majikan kamu sengsara semuanya. Seperti majikan kamu membuat aku jadi begini." Jelas si penampakan itu yang gaunnya bergerak ke sana kemari, padahal tidak ada angin. "Majikan saya telah berbuat apa?" Gimin tetap berusaha menjaga rasa takutnya dengan rasa yakin pada Allah pasti melindungi hambanya. Yang membuat Gimin hampir lari, si penampakan itu mendadak kepalanya copot hingga terpisah dengan badannya dan menempati kursi yang ada, serta diiringi tawa yang meringik seperti kuda. "Pandangi aku sekali lagi, jangan takut." Kepalanya itu bisa berbicara, walau dari lehernya keluar darah dan seperti usus terjurai ke lantai. "Astagfirullah, kepalanya putus," gumam Gimin dengan tengkuknya yang mulai merinding. Kemudian Gimin menuruti ajakan penampakan itu agar menatapnya. Di saat Gimin berusaha menatap ke penampakan itu, semua di badannya jadi kaku. Terasa lama-lama matanya buram dan Gimin tertidur. Tetapi sebetulnya Gimin tidak tertidur. Tetapi memang dibuat seperti itu. Di dalam alam di bawah sadarnya itu, Gimin seolah berada dalam istana yang semuanya dari emas. Gimin sempat kagum. "Rumah siapa ini? Semuanya berlapis emas," bengong Gimin. Kemudian, di saat Gimin sedang mengagumi keadaan sekelilingnya, datanglah seorang bertubuh pendek tetapi berwajah tua mendekati Gimin. Dan tanpa bicara, makhluk cebol itu mengajak Gimin untuk melihat sesuatu gambar semacam video di atas lempengan seng yang mirip emas. Di lempengan itu keluar gambar bagai di TV. Di sini Gimin terhentak saat menonton gambar yang ada, karena di situ terlihat Nandi mencekik wanita pemilik rumah, kemudian disekap dengan sebuah bantal hingga tewas. "Itu bukannya Pak Nandi?" tanya Gimin pada dirinya sendiri. Rupanya pertanyaan Gimin dalam hati itu didengar Puspita. "Ya, itu majikan kamu Min," kata suara tetapi tidak ada wujud. Gimin menoleh ke kanan kiri mencari siapa yang bersuara barusan, tetapi wujud suara itu tidak ada. Tidak ada wujud, tetapi ada suara. Gimin kebingungan. Gimin terus matanya kembali melihat lempengan seng yang berwarna emas. Dan terlihat pula oleh Gimin kalau majikan itu mengetahui korbannya sudah tidak bernyawa. Langsung nafsu syahwatnya bangkit. Kebetulan saat itu Nandin masih single. Dengan melihat sedikit gaun yang dikenakan korban tersingkap, tidak tahan melihat betis putih dan mulus. Langsung saja tanpa melepas busananya, cuman menurunkan celana jin hitam hingga lutut, Nandi menggagahi mayat hingga 2 kali hanya dalam waktu 5 menit. Setelah puas, Nandi pun segera melepas celana panjangnya dan CD-nya kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam besar. Dalam tempat itu tiada saksi, hanya ada anak kecil yang menangis menjerit-jerit. Nandi tidak peduli. Gimin melihat majikannya berbuat seperti itu.
geleng-geleng kepala Gimin. Tidak menyangka kalau majikannya sejahat itu. Nandi dan dua temannya, Badi dan Rustam, melakukan perampokan dengan menyikat semua barang berharga hingga 2 buah mobil yang terparkir di garage. Total semua barang yang dirampok itu ada sekitar hampir 1 triliun. Tega betul, Pak. Bapak yang selama ini saya lihat kalem ternyata berontak bejat, tutur Gimin dengan dirinya sendiri. Tanpa diketahui datangnya, tiba-tiba makhluk cebol berwajah tua ada di sisi Gimin sembari tertawa terkekeh. Hai, siapa kamu? Tanya Gimin nekat. Makhluk cebol itu tidak menjawab, hanya menggerakkan tangannya dengan bahasa isyarat atau gerak. Gimin cuek saja karena tidak tahu bahasa isyarat. Adegan perampokan yang disertai pembunuhan serta pelecehan seksual oleh Nandi dan dua temannya divisualkan dengan gemblang dan jelas, termasuk Badi dan Rustam yang juga mencekik baby sister Lastri hingga tewas dan secara bergantian memperkosanya hingga terpuaskan. Sialan, jadi Pak Badi dan Pak Rustam ikut merampok juga, ucap Gimin yang tidak menyangka orang-orang yang dikenalnya itu bajingan semua. Selaras dengan selesainya tontonan yang bikin geram itu, Gimin tersadar dan bangun. Begitu bangun, Gimin seperti orang linglung, bengong. Lama ia duduk di ubin dekat kulkas yang dilihatnya tadi dalam pikiran bahwa alam sadarnya semua berbalut emas. Gimin hanya toleh sana toleh sini dalam ruangan yang sepi. Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 11. Di belakang, Yem dan Surti sudah pada gelisah. Mereka akan menyusul ke dalam, takut ditunggu tidak muncul-muncul. Akhirnya, karena Surti diajak ke dalam tidak mau, Yem nekat berjalan ke dalam sendirian untuk mencari Gimin. Baru melangkah kira-kira 3 meter dari kamarnya, Yem berteriak sekencang-kencangnya karena kaki kanannya tidak bisa diangkat. Ternyata dipegangi oleh potongan tangan dengan kencang. Tolong, tolong, teriak Yem keras sembari berusaha melepaskan kakinya. Dan beberapa kali juga melihat ke bawah kakinya yang dicengkram sepotong tangan tanpa badan. Semakin kuat ia berusaha menarik kakinya, tangan itu semakin kencang cengkramannya. Aduh, ini tangan siapa? Hei, tolong, teriaknya. Teriakan minta tolong Iem terdengar Surti, juga Gimin yang sudah normal tidak bengong lagi. Sepertiga malam, Bu Hardoko baru pulang dari rumah sakit mengendarai mobilnya. Seperti biasanya, setiap datang di depan pagar luar, Bu Hardoko menyembunyikan klaksonnya 3 kali sebagai kode kepala Iem atau Surti bahkan Gimin. Tetapi malam itu belum tiba pas depan pagar, Surti sudah membukakan pintu pagarnya. Hebat juga Surti, tahu kalau aku datang, kata Bu Hardoko memujinya dalam hati. Cuma saat memasukkan mobilnya ke halaman depan, ada yang tidak biasanya. Surti yang biasanya ramah dan banyak tanya, kali ini hanya diam. Dalam sekejap mata Bu Hardoko ditinggal membenarkan kaca spion. Surti sudah tidak ada dan pintu pagar sudah tertutup tanpa menimbulkan suara. Siapa yang menutup pintu? Biasanya Surti minta tolong Gimin karena pintu pagarnya berat tarikannya. Setelah memarkirkan mobilnya dengan benar, Bu Hardoko turun dan berjalan masuk dengan wajah muram. Itu karena cucu yang sangat dinanti-nanti gagal sudah. Wisni mengalami keguguran. Arwah Puspita yang ada di sebelah Bu Hardoko tersenyum puas tanpa dilihat Bu Hardoko. Begitu memasuki rumah lewat pintu samping, mata Bu Hardoko melotot lebar-lebar karena melihat Iem teriak-teriak berusaha melepas kakinya dari cengkraman potongan sebuah tangan. Sedang Surti dan Gimin sedang berusaha membantunya. Mereka tidak menyadari kalau Bu Hardoko datang. Bu Hardoko berdehem
spontan membuat mereka kaget. "Oh, ada Oma," kata Surti, sapa sambutannya. Bu Hardoko tidak membalas sapaan Surti, tetapi ia diam dengan kedua matanya memperhatikan Surti dengan pandangan curiga. Aneh, kenapa Surti baru tahu kalau aku datang? Terus tadi yang membuka pintu pagar, bukankah Surti? Dan tadi Surti mengenakan gaun tidur putih, tetapi kini dia mengenakan baju daster pink. Terus tadi Surti ya apa bukan ya? Lalu siapa? Kata Bu Hardoko dalam batinnya sambil berdiri. Tiba-tiba Surti membantu membawakan tas yang Bu Hardoko jinjing, tetapi Bu Hardoko menolak. "Maaf, Oma bisa tasnya Surti yang bawakan? Sepertinya Oma kecapean," pinta Surti yang berusaha memegang tas di tangannya Bu Hardoko. Tidak usah, biar Oma sendiri yang bawa. Enteng kok," tolak Bu Hardoko. Di jalan mau menuju ke dalam di mana Iem semula berteriak karena kakinya yang tidak bisa dilepas jadi diam. Dengan kehadiran Bu Hardoko, rupanya mata mereka kembali normal yang sebelumnya oleh arwah Puspita dibuat seolah-olah ada potongan tangan mencengkramnya. Ternyata kaki Iem yang tidak bisa diangkat itu terlilit kabel TV yang terjurai begitu saja di jalan karena Gimin belum sempat membenahinya. "Hei, kenapa kalian bertiga sudah malam seperti ini belum pada tidur? Terus ngapain itu?" Gimin pegang-pegang kaki Iem, tanya Bu Hardoko. "Ini Oma, tadi sebelum Oma datang, di tempat ini kaki Iem ada yang mencengkram oleh potongan tangan," terang Gimin setelah melepas tangannya dari kaki Iem. "Itu ya, kalian itu masih saja percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal," kata Bu Hardoko sedikit kesal. "Betul Oma, kaki saya semula tidak bisa untuk melangkah karena dipegangi sepotong tangan yang berdarah-darah," tutur Iem. "Bodoh itu, mana mungkin tangan bisa mencengkram tanpa anggota yang lain? Pikir dong, pakai otak," kata Bu Hardoko dengan menempelkan jari telunjuknya ke keningnya. Rupanya arwah Puspita yang mendengar kata-kata Bu Hardoko yang melecehkan. Ia akan bikin perhitungan. "Awas kau Hardoko, aku akan buat perhitungan," ancam arwah Puspita yang duduk jongkok di pojok dengan bersender di kaki kursi. Mukanya pucat, serta dua matanya terlihat putih semua, melotot ke arah Bu Hardoko yang masih berbaur dengan pembantu-pembantunya. Kemudian Bu Hardoko setelah meletakkan tas yang dibawanya ke atas meja, memanggil Surti. "Sur?" Surti yang datang mengikat rambutnya menoleh. "Oma panggil saya," kata Surti setelah ada di depan Bu Hardoko. "Ya iyalah, masa panggil Gimin?" Surti tersenyum. "Ada apa Oma? Buat air panas untuk mandi?" Tidak, saya cuma mau tanya sama kamu. Kamu tadi yang membukakan pintu pagar untuk saya." Surti mendekatkan ujung alis matanya, bingung karena ia merasa dari tadi tidak kemana-mana. "Bukakan pintu pagar Oma?" "Iya, kamu kan yang buka pintu pagar. Kamu kalau tidak salah pakai baju tidur warna putih," terang Bu Hardoko. Surti tambah tidak mengerti. "Oma, dari tadi saya itu tidak kemana-mana. Saya di sini cuma berdua sama Iem." Bu Hardoko menggerakkan pundaknya ke atas. "Terus, tadi kalau begitu siapa wanita yang membuka pintu pagar?" "Saya tidak tahu Oma. Lagian juga saya tidak mengenakan baju tidur warna putih." "Loh, jadi siapa dong yang buka pintu?" tanya Bu Hardoko bingung sendiri. Dan sempat ada rasa takut juga. Iem dan Gimin yang tidak jauh dari situ saling berbisik. "Min, dengar tidak apa kata Oma itu?" tanya Iem pelan dengan matanya melirik ke Bu Hardoko. Bu Hardoko terlihat sedang berbicara dengan Surti semakin serius. "Dengar, jangan-jangan
Yang buka pintu itu setan kuntilanak itu, ucap Gimin dengan suara pelan juga. Bisa jadi. Surti sedari tadi tidak kemana-mana, dan perasaan Surti tidak memiliki baju tidur warna putih, kata Iem. Arwah Puspita yang semula duduk jongkok di pojok beranjak dan berjalan mendekati Surti dan Bu Hardoko. Yang bodoh sekarang kamu, Hardoko. Yang buka pintu itu aku. Dengan kemampuanku bisa menyerupai Surti, kata arwah Puspita. Ah, sudahlah, tidak usah dipermasalahkan. Pokoknya setahu Oma kamu yang buka pintu. Berkata begitu lalu Bu Hardoko pergi setelah mengambil tasnya dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Iem, Surti dan Gimin. Sur, masalah itu tidak usah kamu katakan. Kalau yang buka pintu itu setan, percuma beliau tidak akan percaya cerita-cerita setan, ucap Gimin ke Surti. Hari jelang pagi. Mumpung masih ada waktu, Iem dan Surti juga Gimin gunakan buat tidur. Di muka pintu masuk ke kamar, Bu Hardoko kerepotan buka pintunya. Tidak biasanya pintunya sulit dibuka. Tumben, pintu repot amat dibuka, gumamnya. Bu Hardoko dengan ngomel sendiri, terus berusaha membuka pintu kamarnya. Namun, tetap kunci yang bisa untuk membuka tidak berfungsi. Rupanya itu ulah Puspita dengan menutup lubang anak kuncinya dengan rambutnya. Hardoko, rasakan, dan kesusahan-kesusahan akan aku teruskan menghantui keluargamu sampai anakmu Nandi menyerahkan diri ke polisi, ujar Puspita. Sudah hampir setengah jam Bu Hardoko berusaha membuka, tapi tidak berhasil. Bu Hardoko menyerah dengan memanggil Gimin. Min, Gimin, panggil Bu Hardoko dari dalam. Gimin yang sudah tidur pulas tidak mendengar. Bu Hardoko mengulangi panggilannya hingga 3 kali. Tetap Gimin tidak mendengar. Kesempatan ini digunakan arwah Puspita untuk menyamar menjadi Gimin. Di saat Bu Hardoko berjalan ke belakang kamar, Gimin langkahnya terhenti karena Gimin palsu datang dan berpapasan dengan Bu Hardoko. Duh Min, kamu ini kalau dipanggil lama sekali tanpa jawaban lagi, kata Bu Hardoko kesal. Maaf, ketiduran Oma, jawab Gimin palsu. Kemudian Bu Hardoko meminta Gimin mengikuti menuju kamarnya. Bu Hardoko karena konsentrasinya sudah tertuju ke masalah pintu, sehingga tidak memperhatikan jalannya Gimin tanpa menyentuh tanah. Tolong, ini pintunya ngadat, tumben sukar dibuka, jelas Bu Hardoko ke Gimin. Baik Oma, coba pinjam kuncinya, kata Gimin. Bu Hardoko kemudian memberikan kuncinya. Dengan menggerakkan anak kunci itu 1 putaran, pintu terbuka. Bu Hardoko bengong melihat Gimin dengan mudahnya membuka pintu kamarnya. Min, dengan ilmu apa kamu itu? Mudah sekali membukanya. Sedangkan saya sampai tangan pada merah tidak bisa-bisa. Gimin tidak menjawab, hanya senyum saja. Sesudah pintu terbuka, Bu Hardoko masuk ke dalam dan meletakkan tas bawaannya ke atas kasur. Dikira Bu Hardoko di kamarnya masih ada Gimin. Bu Hardoko mengajak bicara, tetapi Gimin sudah tidak ada. Loh, kemana itu manusia? Cepat sekali menghilang, tanpa pamit. Kurang ajar, kata Bu Hardoko sembari mengejar hingga sampai pintu. Gimin sudah lenyap. Pintu belum sempat Bu Hardoko tutup, maka Bu Hardoko berusaha menutup. Bu Hardoko terkejut, mendadak pintu itu sudah menutup. Apa? Siapa yang menutup pintu itu? Perasaan saya belum menutupnya. Aneh, ada apa ini? Apa mungkin ini perbuatan setan? Ah, bullshit. Tidak ada itu yang namanya setan. Saya tidak percaya. Jam menunjukkan jam 3 lebih sedikit. Bu Hardoko mencuci muka dulu sebelum tidur. Dengan berjalan santai,
Bu Hardoko ke kamar kecil, tetapi belum sampai masuk, bel tamu berbunyi. Akhirnya Bu Hardoko menunda cuci mukanya. Ia balik dan ke depan. Di langkah kakinya yang ketiga, telinga Bu Hardoko mendengar ada suara tertawa di belakangnya. Kemudian Bu Hardoko berhenti melangkah. Dengan pelan menoleh kepalanya ke belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bu Hardoko masih penasaran. Ia tidak melanjutkan jalan ke depan, tetapi membalik badannya. Kemudian dengan mengendap-endap dalam keremangan cahaya lampu, Bu Hardoko menyelidiki dengan mengerahkan pandangan matanya ke segala arah dalam ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tadi aku dengar jelas ada suara orang tertawa. Aku yakin jangan-jangan ada pencuri. Begitu gumam Bu Hardoko sembari melihat ke sana kemari. Di luar rumah, Nandi sudah menunggu dibukakan pintu. Nandi pikir kalau ibunya sudah tidur karena kecapean urus bisnis di rumah sakit. "Ibu, Bu!" teriak Nandi sesekali diikuti dengan memencet bel. Bu Hardoko karena konsen ke suara tertawa misterius itu, hingga teriakan Nandi tidak terdengar.